Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heminasang kiwa kengi desu ka. Jadi apa kabar buat kalian semua untuk hari ini ya? Oke, di kesempatan kali ini ya, jadi saya akan lagi-lagi akan membahas tentang Jepangan gitu ya. Jadi tentang hal-hal yang dulu saya alami ketika saya berada di Jepang gitu. Untuk pembahasan kali ini, saya mau membahas mengenai apa sih yang tidak disukai oleh pekerja Jepang ataupun orang Jepang ketika bekerja kepada pemagang dari Indonesia atau pekerja dari Indonesia. Sebenarnya apa sih hal-hal apa yang tidak disukai mereka kepada kita ya selaku orang-orang Indonesia? Karena hal ini merupakan pengalaman saya ketika saya bekerja di Jepang selama 3 tahun. Jadi yang pertama, hal yang tidak disukai orang Jepang kepada orang-orang Indonesia itu ya, biasanya mereka kalau awal-awal kita bekerja di Jepang, kita pasti sudah terbiasa dengan yang namanya ucapan hai ya ataupun ya. Nah, ini tidak disukai orang Jepang karena apa? Karena ketika orang Jepang memberitahu ya, baik itu memberitahu cara bekerja, baik itu memberitahu kita ya tentang hal-hal mungkin yang baru yang ada di perusahaan, itu kita hanya menjawab dengan hai, hai, dan hai. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi kalau Kensusei ataupun sebutannya serta magang dari Indonesia itu baru datang ke Jepang, biasanya mereka akan terbiasa dengan menjawab hai. Mungkin itu dari ke bawah dari Indonesia, ke bawah pas waktu pelatihan, saya juga kurang tahu. Intinya ketika orang Jepang itu memberitahu, kalau kalian nggak tahu bilang aja nggak tahu. Sumaseng, wakara naikara coto yukuri oshite kudasai. Nah, orang Jepang lebih suka seperti itu dibandingkan kita menjawab hai, hai, hai. Jadi hindari kata hai kalau kita pas waktu dijelaskan kita tidak mengerti ya. Dan yang kedua adalah bekerja tidak sesuai prosedur ya. Jadi ini mungkin orang-orang Indonesia ataupun ya biasa peserta magang itu ya agak sedikit bandel ataupun nakal ya kalau mereka sedang bekerja. Biasanya nakalnya apa? Mereka merasa memiliki cara kerja sendiri ya dibandingkan cara kerja orang Jepang. Biasanya lebih cepat, lebih simple ya, dan lebih fleksibel ya seperti itu. Tapi jangan sampai ya orang Jepang tahu kalau kalian bekerja tidak sesuai prosedur, karena biasanya nanti kalian akan dimarahi ya, ataupun kalau kalian ini terus menerus kalian bakal diacuhkan di sana. Nah, yang berikutnya adalah menyepelekan bahaya ya. Biasanya bahaya seperti apa? Kalau dulu di tempat saya itu ya, karena kebetulan juga di perakitan, dan di perakitan itu salah satu tugasnya juga membawa alat berat ya, katakanlah kabin ya. Itu kabinnya diangkat pakai kren. Itu biasanya kalau orang Jepang itu kalau pada saat kren diangkat dia pasti menyingkir ataupun menjauh. Nah, tapi kalau orang Indonesia karena lebih suka praktisnya dan pengen cepat-cepat pekerjaan itu selesai, biasanya karena mereka dirasa wah nggak terlalu bahaya, mereka malah tetap di situ jadi tidak menjauh. Nah, ini juga orang Jepang itu kurang suka kalau kita menyepelekan bahaya gitu ya. Dan ada juga nggak pakai sepatu ya, sepatu pengaman gitu, pakainya hanya sepatu cat untuk bekerja. Nah, itu juga hal yang salah. Sebagai orang Indonesia biasanya kita kemarin saya pakai seperti ini nggak masalah. Nah, itu diterus-teruskan. Nah, orang Jepang tidak suka hal-hal seperti itu. Yang ketiga itu yang selanjutnya adalah ribut. Nah, ribut di sini maksudnya apa? Nah, ribut di sini maksudnya kalian itu terlalu berisik ya, baik itu di tempat kerjaan ataupun di rumah ya, di apartemen ya, di tempat tinggal. Karena kalau di tempat tinggal sudah jelas orang Jepang itu tidak suka yang namanya keributan, makanya mereka itu sunyi ya. Tempat tinggal orang Jepang itu sunyi. Kalau kalian tahu kayak seperti di perumahan, nah biasanya orang-orang yang tinggal di perumahan itu kan sepi, sunyi. Nah, orang Jepang itu lebih suka seperti itu daripada rame-rame. Nah, ketika nanti berada di perusahaan, biasanya pada waktu jam-jam istirahat ya mungkin dari satu orang ke orang lain berbeda-beda, cuman ini adalah patokan saya ya ketika dulu saya berada di Jepang. Biasanya kalau pas waktu istirahat ya terlalu ramai pun tidak boleh ya, pasti bakal ditegur ya. Itu salah satunya ya ribut itu ya, ribut. Yang selanjutnya tentu saja ya orang Jepang itu bakal benci ataupun bakal tidak suka kepada orang Indonesia kalau apa? Kalau orang Indonesia itu tidak bisa bahasa Jepang. Nah, ini hal-hal yang perlu dihindari ya ketika kalian ingin magang ataupun ingin bekerja di Jepang gitu ya. Karena kalau kalian ingin bekerja di suatu negara orang ataupun negara lain selain Indonesia, pastinya kalian harus mengerti
ngerti lah bahasa tersebut ya. Jangan sampai kalian nol banget. Meskipun kalian sudah belajar bahasa Jepang ya selama mungkin kurang lebih 4 bulan kalau kalian nggak ikut LPK, 2 bulan di daerah, 2 bulan di pusat. Tapi menurut saya itu kurang ya, karena antara kita belajar di bangku ya dengan kita praktek langsung itu berbeda. Nah itu sebisa mungkin kalian itu selalu berinteraksi agar kalian terbiasa ngomong pakai bahasa Jepang. Jangan sampai kalian nggak bisa bahasa Jepang yang mengakibatkan kalian hanya menjawabnya ya dan tidak, hai dan iye. Nah seperti itu ya, hindari ya. Yang selanjutnya adalah memutuskan sendiri ya. Maksudnya memutuskan sendiri ya Pak. Jadi kalian itu tidak menegaskan kembali pada orang Jepang. Misalkan ada sebuah kardus ya, kardus yang ada isinya ya, kardus dari luar ingin dibawa ke dalam. Nah kalian itu mungkin karena sudah terbiasa ya, kalian itu tanpa ngomong dulu, ataupun kalau bahasa Jawa tanpa sowan dulu kepada mungkin penanggung jawab kalian itu seenaknya sendiri ya. Jadi kalian main angkat tuh kotak ya, dan tiba-tiba mungkin nanti ternyata kotak itu nggak dibawa ke dalam, ternyata mau dikirim ya ke mobil ataupun ke truk gitu ya. Nah kalian bisa dimarahi itu seperti itu. Jadi kalian kalau apa-apa di Jepang, kalian tidak bisa memutuskan sendiri. Kalau kalian nggak tahu ya, kalau kalian ragu-ragu, sebaiknya kalian bertanya ya, karena itu salah satu juga sikap dan peserta praktek ya. Orang magang di Jepang itu seperti itu, selalu bertanya kalau mereka tidak tahu atau mereka bingung, seperti itu. Yang selanjutnya ya, setelah kalian jangan memutuskan sendiri, orang Jepang juga tidak suka kalau kalian itu boros ya. Ini mungkin nggak tahu ini hanya terjadi di tempat saya, orang Jepang yang bekerja di tempat saya, atau yang lain ya. Jadi kalau tahu orang Indonesia itu boros ketika mereka berada di Jepang, pasti mereka bakal ditegur ya. Pasti mereka bakal dikasih tahu ya. Jadi jangan boros. Karena apa? Orang Jepang sendiri itu hemat-hemat orangnya ya. Karena ini pengalaman dari teman saya ya. Dulu teman saya tuh beli kamera ya seharga kurang lebih ini ya hanya 10 sampai 15 mang lah. Kalau di Indonesia kan itu bisa sampai 13 sampai 15 jutaan ya. Jadi teman saya itu membeli kamera seharga segitu ya, seharga 13 sampai 15 jutaan lah dulu ya. Terus orang Jepang tahu nih bahwa kamera ini mahal, ternyata langsung ditegur nih, beli kamera mahal-mahal buat apa ya, kamu ini di sini cuma 3 tahun ya. Jadi orang Jepang pun mereka menyadari kalau kita tuh di sana hanya sementara ya. Jadi sebaiknya diatur keuangannya seperti itu. Nah itu hal-hal yang mungkin nampak kita sepele, tapi itu juga diperhatikan sama orang Jepang. Hati-hati bro ya, di sini lagi rame, lagi macet. Nah dan yang terakhir apa? Yang terakhir itu kalian selalu membuat kesalahan. Ini juga salah satu yang membuat orang Jepang itu jengkel ataupun marah kepada kalian, bahkan sampai membenci kalian. Kalian itu selalu sering membuat kesalahan. Kesalahan apa ya? Saat kalian bekerja, mungkin kemarin ya, atau kalau kalian salah misalkan memasang suatu alat di tempatnya itu salah, terus berikutnya udah dikasih tahu kalian salah lagi nih ya, salah di tempat yang lain ya. Terus beberapa bulan kemudian karena mungkin pekerjaan kita banyak ya, pekerjaan kita menuntut kita harus kalian salah lagi di hal yang sama. Nah itu kesalahan yang terus menerus, atau apalagi di hal-hal yang pernah kalian lakukan, itu biasanya nanti orang Jepang mulai jengkel ya. Orang Jepang itu mulai, ini gimana sih, bisa kerja apa enggak, mungkin seperti itu. Nanti kalian juga bakal ditegur ya. Jadi hindari kesalahan-kesalahan yang terlalu banyak, apalagi kesalahan yang sama ya. Karena kalau kita hanya salah 1 kali 2 kali mereka wajar ya, tapi kalau kita sudah salah berkali-kali ataupun sering, bahkan kesalahan itu di tempatnya di tempat yang sama, nah itu orang Jepang mungkin agak sedikit gak suka nanti kepada kita, seperti itu. Mungkin itu aja yang biasa saya share mengenai apa yang membuat orang Jepang itu tidak suka kepada kita ya pada saat kita bekerja. Nah itu tadi 8 poin tersebut, mungkin itu menjadi sebuah pengalaman saya yang nantinya jangan sampai kalian lakukan kalau kalian memang benar-benar ingin magang ataupun ingin bekerja di Jepang. Oke, terima kasih, salam dari saya, Kohai Channel.